Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di dalam Mezbah Keluarga saat ini. Kita mengucap syukur kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan yang sangat besar Tuhan selalu anugerahkan di dalam kehidupan kita. Itu bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Mari saudaraku yang kekasih, kita mau datang kepada Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan, terlalu besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan kami bersyukur karena Engkau bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan tentang firman-Mu. Tuntun kami supaya kami juga untuk belajar melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati Jumat Agung dan kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur saudaraku yang kekasih. Karya Tuhan begitu besar, karya Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan lewat Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Betapa kita manusia yang berdosa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Karya terbesar, karya Tuhan ketika Tuhan Yesus berkorban untuk kehidupan kita. Dia disalib untuk menebus saya dan saudara. Dia disalib untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada, saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang membangkitkan iman kita. Kebangkitan Tuhan Yesus yang boleh membangkitkan semangat kita, saudaraku. Tuhan Yesus mati, dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Tidak sia-sia pengharapan kita di dalam Tuhan, karena kita memiliki satu pengharapan yang pasti bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Judul perikopnya di atas adalah Yesus mati. Yesus mati untuk siapa, saudara? Untuk saya dan saudara. Untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan ketika itu Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Tuhan sudah menyelesaikan semua rencana-rencana Bapa di surga. Tugas-tugas Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dan itu juga, saudaraku yang kekasih, Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya. Tuhan Yesus yang berjanji, dia juga yang akan menggenapi setiap firman-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu itu Tuhan Yesus disalib. Betapa penderitaan yang dialami begitu luar biasa. Penderitaan yang dia alami, dia harus dihina, diolok, ludahi, dicambuk, saudara, dimahkotai dengan duri, lambungnya ditikam, saudara, tangan kakinya dipaku, saudara. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudaraku. Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan begitu mengasihi kita, saudara, sehingga dia rela mati disalib untuk saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus bukan hanya rela mati disalib saja, saudara, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita suatu kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, kita mau baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-6 dikatakan, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Haleluya. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Waktu itu, saudaraku yang kekasih,
Pada ayat yang pertama dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat. Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Haleluya, puji Tuhan. Kemenangan, saudaraku. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan. Saudaraku yang kekasih, kita harus belajar percaya dan yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Tuhan itu yang boleh membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kebangkitan Tuhan yang membangkitkan iman kita kembali, semangat kita kembali. Mungkin di hari-hari yang lalu iman kita lemah, mungkin di hari-hari yang lalu semangat kita kendor. Kita tidak lagi melayani Tuhan, atau kita kurang berdoa, kita kurang membaca firman Tuhan. Di hari-hari yang lalu kita jauh dari Tuhan. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau bangkit iman kita. Kita mau kembali datang kepada Tuhan. Ingat dan renungkan, saudara, Tuhan Yesus lakukan semuanya itu untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus rela mati menderita untuk kita. Dan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati untuk siapa, saudara? Untuk kita, supaya kita bisa dan boleh memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Seperti pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena ku tahu Tuhan pegang hari esok. Hidup ini menjadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, saudara. Tuhan Yesus hidup memberikan kita pengharapan yang pasti. Ada harapan di hari esok. Hari esok kita bisa melihat dengan iman percaya kita. Sekarang kita belum melihat, sekarang kita tidak melihat, tetapi kita percaya dengan iman kita bisa melihat dan percaya bahwa hari depan, hari esok ada harapan sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tanpa kebangkitan hanyalah tinggal kenangan belaka. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan itu yang akan membangkitkan iman kita, yang membangkitkan semangat kita. Dan seharusnya kebangkitan Tuhan semakin mendorong kita sebagai orang-orang untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, meninggalkan hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yesus telah mati untuk saya dan saudara. Dia korbankan nyawanya untuk kita. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Hidup ini kita mau persembahkan bagi Tuhan. Hidup ini kita mau berikan kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau mengiring Tuhan. Kita mau setia selalu sampai Tuhan datang. Kita mau terus berjuang, kita mau terus setia mempertahankan iman kita di tengah-tengah gejolak yang ada di dalam dunia ini, saudara. Kadangkala membuat iman kita lemah, kadangkala membuat iman kita menjadi surut dan semangat kita patah. Tetapi saudaraku, lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib dan lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mari iman kita dibangkitkan kembali. Semangat kita yang patah bangkit kembali. Yang sudah jauh dari Tuhan, kita mau kembali dekat kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit dan Dia membuktikan bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan.
Pergumulan apa yang sekarang kita hadapi, saudara? Persoalan apa yang sedang kita hadapi? Jangan melihat masalah, jangan melihat persoalan yang ada, jangan melihat sakit, penyakit, dan pergumulan yang ada. Kalau kita melihat apa yang ada di depan kita, pergumulan, persoalan, penyakit kita, maka semangat kita akan patah, iman kita akan lemah, dan kita akan meragukan kasih Tuhan. Tetapi kalau kita memandang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan ketika itu Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita, maka iman kita akan kuat. Dan kita bisa menghadapi hari-hari ini bersama Tuhan. Kita bisa melalui hari-hari ini. Kita boleh melalui pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini, saudara, bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mungkin saudaraku merasakan, aku hidup sendiri, tidak ada yang bisa menolong. Aku sebagai seorang tua, sebatang kara yang tua renta, tidak bisa berdaya guna, tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh sudah mulai lemah, tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Amin, saudara. Mungkin kita tidak punya apa-apa di dalam dunia ini. Ingat, saudara, kita punya Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memegang setiap kehidupan kita. Dia akan menghibur, Dia akan menopang, dan Dia yang akan memberikan pengharapan bagi kita. Mungkin kita berkata, aku tidak punya masa depan karena aku tidak punya uang. Aku tidak punya masa depan karena aku tidak punya pekerjaan yang menetap. Masa depanku jelek, masa depanku suram. Saudaraku, berhenti dengan kita berbicara demikian. Saat ini, lewat kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan yang begitu besar, kuasa kebangkitan Tuhan yang begitu besar, kita mau bangkit dan kita mau berkata, bersama Tuhan aku dapat melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Dan aku percaya ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Kita pandang hari esok dengan segala harapan. Amin, saudara. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Saudara mau percaya kepada Tuhan? Yakinkan saudara, percaya saudara bahwa hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Biar kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita, dan boleh menguatkan iman kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, tinggalkan hidup yang lama, renungkan kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita lewat karyanya di kayu salib. Mari kita mau beri diri kita, hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah itu membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan kita kemenangan, dan kita lebih dari orang-orang yang menang. Puji Tuhan, saudara. Mari kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa saat ini juga Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan berkata sudah selesai, itu berarti Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan semuanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita boleh berbesar hati, kita boleh bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat karya-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan buat kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa, yang bisa membangkitkan iman kami, yang boleh menguatkan iman percaya kami, membangkitkan semangat kami yang patah, membangkitkan iman kami yang lemah. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau melakukan semuanya untuk kami Tuhan yang berdosa ini Bapa. Ampuni kami Tuhan.
Biarlah mulai saat ini kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Mulai saat ini kami meninggalkan hidup yang lama. Kami mau menuju hidup yang baru. Kami mau terus lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh, dan selalu merenungkan betapa besar kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan bila kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lemah lagi, kami tidak sendiri lagi, karena kuasa kebangkitan-Mu menguatkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu selalu menyertai kehidupan kami, dan kami tidak khawatir lagi akan masa depan kami, sebab masa depan kami ada di tangan Tuhan. Engkau pegang hari esok, Engkau pegang masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu. Memberkati semua anak-anak-Mu saat ini Bapa, dimanapun mereka ada. Tuhan jamah, Tuhan berkati, ulurkan tangan kasih-Mu atas mereka semua. Kuatkan iman mereka Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.